Ibu Saudara, diambil dari Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai ke-18. Cukup panjang ya. Jadi kita akan baca saja mulai dari ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-9. Yang selanjutnya nanti akan kita baca sambil saya menjelaskan ya. Lukas pasal 8, ayat yang ke-4 sampai ke-8. Saya akan bacakan, Bapak Ibu silakan menyimak ya. Lukas pasal 8, ayat yang ke-4 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Bapak Ibu Saudara, dalam 1 bulan ini, ya, 1 bulan ke belakang ini kita belajar dari Kitab Wahyu. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan kemudian dari kemarin ada Bapak Pendeta Suheri dari GKIN Silo ya Pak, kalau nggak salah. Itu sudah menjelaskan kepada kita tentang surat-surat Yesus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Kita sudah belajar tentang jemaat di Efesus, jemaat di Laodikia, jemaat di Smyrna, dan yang terakhir kemarin Ibu Pendeta menyampaikan tentang jemaat yang ada di Sardis. Nah Bapak Ibu, tadinya saya pikir saya akan ikut Bu Pendeta melanjutkan yang berikutnya, jemaat Philadelphia gitu ya. Tapi ketika saya membaca firman Tuhan di Kitab Wahyu itu Bapak Ibu, saya tertarik pada satu ayat, satu kalimat yang ternyata sesudah saya perhatikan itu ada di ke-7 surat yang Yesus sampaikan kepada jemaat di Asia Kecil itu. Jadi satu kalimat itu dia sampaikan sama, bunyinya persis sama kepada ke-7 jemaat yang ada itu ya. Bunyinya itu kalau kita baca ya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7 ya, itu dikatakan seperti ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan itu diulangi setiap kali surat itu disampaikan kepada jemaat-jemaat di Kitab Wahyu itu ya. Dan kemudian itu menarik perhatian saya gitu. Dan akhirnya saya putuskan, sudah, kalau begitu saya mau bahas ini saja pada hari Minggu ya, tentang mendengar. Nah Bapak Ibu, kalau sebuah pernyataan atau sebuah perkataan itu disampaikan secara berulang-ulang ya, maka itu kemungkinannya dua. Yang pertama, orang yang disampaikan perkataan itu nggak ngerti apa yang disampaikan gitu. Jadi yang menyampaikan ini merasa ini harus diulangi sampai dia mengerti, sampai dia paham apa maksud dari perkataan ini. Atau yang kedua, orang itu memang paham apa yang sudah dia dengar, tapi dia nggak mau ngerjakan gitu ya. Nah kalau saya di rumah misalnya sama anak-anak, sama Adit nih misalnya ya, kalau saya mau suruh dia lakukan sesuatu, saya bilang, "Nak, tolong dong mama," gitu. Misalnya pergi ke warung dong beliin ini. Dia lagi asik dengan HP-nya. Dia bilang, "Iya mak, bentar." Ya, saya tunggu, nggak dikerjakan. Kemudian saya bilang lagi, "Nak, tolong dong." Dia bilang, "Iya, bentar." Masih juga nggak gerak. Yang ketiga kali Bapak Ibu, saya nggak akan bilang tolong lagi. Apa yang akan saya bilang adalah, "Dengar nggak sih mama bilang apa?" Gitu ya. Kalau udah sampai seperti itu, dia akan mengerti, oh ini berarti udah marah. Kalau udah marah dia akan segera bangun gitu ya. Oh iya, dia akan bergerak gitu. Nah, kalau Yesus di dalam Kitab Wahyu Bapak Ibu sampai mengulang-ulang perkataan itu sampai 7 kali berarti ya. Karena surat kepada jemaat di Asia Kecil itu ada 7. Dan 7 kali dia berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang disampaikan Roh kepada jemaat-jemaat. Berarti bagi Tuhan perkara mendengar itu bukan sesuatu yang biasa-biasa, itu sesuatu yang serius gitu ya Bapak Ibu ya.
Tuhan mau kita betul-betul mengerti gitu apa yang kita dengar. Makanya berkali-kali dia katakan, siapa bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang disampaikan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Nah, makanya siang ini kemudian saya sampai kepada perumpamaan yang tadi kita baca ya, perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih, karena ini berkaitan juga dengan mendengar. Tadi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8b, Bapak Ibu, di situ Yesus juga berkata perkataan yang hampir sama ya. Kemudian dia berseru katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tentu Yesus nggak bermaksud bahwa orang yang mendengar di situ itu nggak pada punya telinga kan? Ya, dia tahu semuanya punya telinga, itu semuanya bisa mendengar. Tapi persoalannya adalah apakah mereka merespon apa yang dia dengar itu dengan cara yang benar? Dan ternyata Bapak Ibu kalau kita baca tadi ya, bacaan kita pada hari ini, Yesus katanya tuh orang itu banyak yang ikut Yesus, berbondong-bondong dikatakan begitu ya. Kalau dikatakan berbondong-bondong itu kan sebuah kerumunan yang besar. Orang dari mana-mana, dari kota-kota sekitarnya itu semuanya datang pada Yesus gitu. Tapi Yesus tahu, nggak semua orang yang datang berbondong-bondong kepada dia untuk mendengarkan perkataannya itu akan merespon apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Yesus itu dengan cara seperti yang Tuhan mau gitu. Semua orang itu akan merespon itu dengan cara yang berbeda-beda. Dan itu yang tadi digambarkan oleh Tuhan dalam perumpamaan yang tadi kita baca. Jadi Yesus menggambarkan bahwa ada 4 tipe orang ya, dalam caranya itu merespon pemberitaan firman Tuhan. Saya kira ini bukan sebuah cerita yang asing bagi kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin dari kita masih sekolah minggu kita sudah dengar berkali-kali dan berulang-ulang gitu ya. Tapi kembali lagi gitu, apakah yang kita dengar itu sudah kita responi dengan benar? Tadi kalau kita lihat Tuhan menggambarkan bahwa ada 4 tipe orang dalam cara dia meresponi firman Tuhan. Tadi yang pertama dikatakan bahwa benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang di pinggir jalan katanya ya. Jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan kemudian dikatakan itu diinjak-injak orang dan diambil burung. Nah, kemudian Yesus menjelaskan sendiri ya. Kalau kita baca selanjutnya, ayat selanjutnya mulai dari ayat yang ke-10 sampai selanjutnya itu Yesus menjelaskan sendiri apa arti dari perumpamaan yang tadi dia ucapkan gitu. Dia katakan bahwa benih yang jatuh di pinggir jalan itu katanya adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu nggak sampai masuk dalam hati, itu segera diambil oleh iblis katanya. Segera diambil oleh iblis sehingga dia tuh nggak sampai jadi percaya kata Tuhan ya. Dan, saya pikir orang-orang seperti ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang memang sengaja mengeraskan hatinya ketika dia mendengar firman Tuhan itu dia memang nggak mau mengerti gitu ya. Dan itu kita bisa lihat sekarang banyak orang-orang yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu ya, saya yakin juga semuanya pasti rajin lihat medsos, rajin nontonin reels ya di medsos itu ya, pasti kadang-kadang muncul di timeline kita itu ya, bahwa ada orang-orang itu yang membahas tentang Alkitab. So, kita lihat dia orang ini bukan orang Kristen tapi rajin banget gitu baca Alkitab gitu ya. Tapi baca Alkitabnya kemudian dibahas apa? Dia bukan yang mau mencari pengertian yang benar tentang apa yang dia baca, tapi dia cari celah dari apa yang dia baca itu supaya dia bisa mencela Alkitab itu, mencela kebenaran Alkitab. Jadi memang dengan sengaja dia mengeraskan hatinya sendiri supaya dia tuh nggak ngerti gitu ya. Nah itu yang Yesus katakan, orang ini memang firman Tuhan tuh nggak pernah sampai masuk gitu ya, baru diberitakan aja udah diambil sama iblis gitu. Jadi nggak pernah sampai menyentuh ke dalam hatinya atau mengubahkan dia, itu enggak. Ya. Kalau di zamannya Yesus mungkin itu ditujukan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Ya. Kita tahu mereka tuh kan selalu ngikutin Yesus kemana-mana gitu ya. Dimanapun Yesus memberitakan Injil, mereka hadir, mereka ikut, mereka dengar gitu. Tapi tujuannya apa? Apakah untuk memang mau belajar dari apa yang disampaikan Yesus? Enggak. Tapi nyari celah untuk menyalahkan Yesus, untuk bisa melihat kesalahan Yesus di mana, dan nanti itu yang akan mereka pakai untuk bisa menyalahkan Yesus. Jadi
tipe orang yang tadi Yesus katakan firman Tuhan tuh jatuh di pinggir jalan. Ada orang yang memang sengaja keras hatinya, memang dia nggak mau hatinya itu menerima firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan itu dikatakan dipakai oleh iblis justru untuk menyesatkan dia. Jadi orang seperti ini tidak akan pernah percaya kepada Yesus, kata Yesus gitu ya. Nah, kemudian dikatakan tadi tipe yang kedua kata Yesus adalah benih ya, atau firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Di tanah yang berbatu-batu Bapak Ibu tuh ada tanah tapi tipis ya, di bawahnya itu batu yang keras. Jadi kalau benih itu jatuh di situ dia tumbuh, memang tumbuh tapi tidak bisa berakar. Jadi begitu kena terik matahari ya layu, mati. Gitu. Dan kata Yesus, orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang awalnya ketika menerima firman Tuhan tuh kayaknya semangat, terima dengan sukacita gitu ya. Tapi karena nggak berakar, kemudian ketika ada sedikit saja pencobaan dalam hidupnya dia tuh langsung murtad, langsung meninggalkan Tuhan. Ya kata Tuhan Yesus begitu ya. Jadi kalau benih yang jatuh di bebatuan itu nggak pernah sampai berakar Bapak Ibu, dia cuma jadi toge. Kalau kita bilang sekarang mungkin ya, jadi cuma bisa jadi sampai sebatas toge aja, nggak bisa jadi pohon. Jadi tidak berakar, jadi mudah sekali layu, mudah sekali mati. Dan kemudian tipe yang ketiga, Yesus katakan adalah benih yang jatuh di antara semak duri. Benih itu akan tumbuh, berakar, tapi dia tumbuh bersama-sama dengan semak duri. Dan semak duri itu kan tumbuhnya cepat Bapak Ibu ya. Dia mungkin akan tumbuh lebih cepat daripada benih yang tadi ditanamkan gitu. Jadi dia terhimpit dan akhirnya mati juga. Dan Yesus katakan itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dengan sukacita ya. Tapi kemudian sukacita dunia itu ya, keindahan dunia ini lebih menarik perhatiannya daripada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu kemudian terhimpit oleh fokusnya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga firman Tuhan itu mati pada akhirnya, tidak berbuah dengan dengan matang katanya. Buahnya itu nggak pernah matang, jadi nggak berguna ya. Buah kalau nggak matang jatuh busuk ya, nggak bisa dimakan gitu ya Bapak Ibu, jadi nggak berguna. Dan kemudian dikatakan tipe yang keempat, kita semua tahu ya, adalah tanah yang baik, di mana firman Tuhan itu jatuh kemudian bertumbuh, kata Tuhan Yesus, dan kemudian dia berbuah 100 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, dimanapun firman Tuhan itu diberitakan ya, kalau Yesus saja memberitakan firman Tuhan, 4 tipe orang ini ada, maka dimanapun kita memberitakan firman Tuhan, pasti orang-orang seperti ini itu selalu ada ya. Nah, sekarang tinggal kita menguji hati kita masing-masing. Kita ini masuk kategori yang mana? Ya, dari keempat tipe yang Yesus katakan tadi itu, kita ini masuk yang mana? Mudah-mudahan, ya saya berharap mudah-mudahan kita semua masuk tipe yang keempat ya. Yang tanah yang baik, tempat firman Tuhan itu bisa bertumbuh dan kemudian berbuah dengan lebat. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari apa yang kita dengar hari ini ya? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah bahwa Tuhan mau kita ini serius ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu nggak boleh sekedar lewat lalu dari pikiran kita, tapi dia memang harus betul-betul kita pahami, kita mengerti. Nah, sekarang coba kalau kita lihat ya, tadi dikatakan ada orang berbondong-bondong, jadi banyak orang yang ada di situ pada saat itu yang mendengarkan Yesus menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu ya. Dan kemudian Yesus memberitakan sebuah perumpamaan. Sebagian orang yang mendengar perumpamaan itu mungkin akan pulang ke rumahnya, dan kemudian ketika ditanya sama orang, tadi habis ngikutin Yesus ya? Iya. Habis dengar Yesus memberitakan Injil? Iya. Terus apa yang Yesus sampaikan? Mungkin dia akan bilang begini, oh iya, tadi Yesus cerita soal petani yang menaburkan benih. Benihnya ada yang jatuh di jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Dan mungkin orang yang akan mendengarkan akan bertanya begini, Bapak Ibu, itu petani apa yang mau nanam benih kok berserakan di mana-mana gitu kan? Mana ada petani nabur benih kok berserakan di mana-mana. Nah, mungkin itu yang akan jadi komentar orang ketika orang mendengar. Kenapa bisa begitu, Bapak Ibu? Karena
dia menerima firman itu seperti apa yang didengar aja gitu. Jadi ketika Yesus bicara tentang sebuah perumpamaan, yang dia tangkap adalah bahwa Yesus ini sedang bicara tentang seorang petani yang sedang nabur benih. Itu aja yang tertangkap di dalam pikirannya. Kita bandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ya. Murid-murid Tuhan Yesus juga mendengar perumpamaan yang sama. Tapi mereka tahu, mereka paham, ya karena mereka memperhatikan, mereka paham bahwa Yesus ini itu tidak sedang bicara tentang seorang petani. Ini tuh sebuah sindiran, sebuah perumpamaan gitu. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus itu mau sampaikan kepada kita ketika dia bicara tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih. Nah, apakah murid-murid itu mengerti? Enggak juga. Tapi dia tahu bahwa dia tidak mengerti, sehingga dia datang pada Yesus dan dia tanya, "Guru, ini maksudnya apa? Perumpamaan ini maksudnya apa?" Gitu ya. Dan kemudian Tuhan jelaskan. Dan kan seringkali kan kita juga seperti itu ya. Membaca firman Tuhan sepintas aja gitu. Jadi kalau misalnya ditanya sama Pak Pendeta, "Kamu rajin nggak baca Alkitab?" "Ah, enggak, Pak." "Kenapa enggak?" "Ah, nggak ngerti." Banyak orang kalau ditanya kenapa nggak mau baca Alkitab, jawabannya nggak ngerti. Sudah dibaca nggak ngerti. Terus kalau kita tanya, yang nggak ngertinya bagian mana? Dia nggak bisa bilang, ya. Dia nggak tahu yang mana yang dia nggak ngerti. Gitu. Nah, menghadapi orang seperti itu kan susah ya Bapak Ibu. Orang yang nggak tahu bahwa dia nggak tahu itu nggak akan pernah jadi tahu. Itu udah pasti ya. Tapi kalau orang tahu bahwa dia nggak tahu, dia tahu apa yang dia nggak tahu, pada akhirnya dia akan jadi tahu. Sama seperti tadi murid-murid ini. Dia nggak ngerti perumpamaan yang Yesus sampaikan itu maksudnya apa. Nggak tahu apa maksudnya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang seperti itu. Tapi mereka sadar bahwa mereka nggak ngerti. Tapi satu hal mereka tahu gitu, bahwa Tuhan ini ada maksudnya. Bicara seperti ini tuh ada tujuannya. Ada yang Tuhan itu mau sampaikan. Makanya mereka bertanya kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Mereka jadi mengerti. Seringkali kan begitu. Kalau orang, Pak Pendeta tanya, "Baca nggak renungan yang di-share sama Bu Ginting setiap hari?" Gitu ya. Terus mungkin karena seringnya diungkit-ungkit setiap minggu, kalau khotbah ditanya lagi, "Baca nggak renungan yang di-share sama Bu Ginting di grup?" Gitu kan. Akhirnya karena kalau Pak Pendeta ngomong begitu, Bu Pendeta ngomong begitu, rasanya kan kalau nggak baca jadi tertuduh ya, "Ih, aku nggak baca." Rasanya nggak enak hati gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya udahlah, biar nanti kalau diungkit lagi nggak ngerasa tertuduh, baca aja gitu. Baca aja, pokoknya udah dibaca, sepintas lalu baca, pokoknya udah baca, tutup, udah selesai. Ya, tapi apa yang dimengerti dari situ? Enggak. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, ya saya perhatikan banyak orang, kalau kita share renungan seperti itu, yang dibaca apa? Ulasannya aja. Pokoknya kalau ulasannya itu udah dibaca, udah selesai lah itu renungan hari itu. Padahal sebetulnya Bapak Ibu Saudara, kalau renungan itu dibagi, yang paling penting kita baca itu apa? Ulasannya apa? Firman Tuhannya. Firman Tuhannya, bukan ulasannya ya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bisa bicara lebih banyak pada kita ya. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, firman Tuhan yang kita baca itu bisa lebih banyak berbicara kepada kita daripada ulasan yang ditulis orang di dalam renungan itu. Gitu. Jadi selalu kalau kita membaca sebuah renungan itu harusnya kita baca dulu firman Tuhannya, kita renungkan dulu sendiri, ya kan. Kemudian nanti kita bisa bandingkan apa yang kita dapatkan secara pribadi dari pembacaan itu dengan apa yang ditulis oleh orang yang menulis renungan itu ya. Kadang-kadang apa yang kita dapatkan itu justru lebih banyak daripada apa yang ditulis di dalam renungan itu. Tapi kenyataannya kan kita sering nggak begitu. Yang penting udah dibaca. Jadi nanti kalau Pak Pendeta tanya, "Baca nggak tadi?" "Oh, baca, Pak." Tapi yang dibaca mana? Firman Tuhannya kah? Bukan. Ulasannya yang dibaca, apa yang ditulis oleh orang yang menulis renungan itu yang dibaca, dan dianggapnya dia sudah membaca firman Tuhan. Itu bahayanya kan begitu ya. Dianggapnya dia baca ulasan yang orang tulis, dia pikir dia udah baca itu firman Tuhan, padahal kan belum. Yang harus dibaca itu, yang harus didahulukan itu Bapak Ibu adalah firman Tuhannya. Nah, kalau kita sudah baca firman Tuhannya, apakah kita pasti akan mengerti? Ya mungkin tadi sama juga seperti murid-murid tadi tuh, ya nggak selalu kita mengerti. Saya harus mengakui Bapak Ibu ya, bagi saya pun ada banyak hal yang saya belum paham. Ada banyak kesulitan yang saya alami ketika saya juga membaca firman Tuhan. Tapi paling tidak seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus, kita tahu apa yang kita nggak ngerti.
Kita tahu apa yang kita belum paham dari firman Tuhan itu ya. Jadi kita bisa cari jawabannya apa, ini maksudnya apa. Sekarang ini gampang kok kita mau cari apapun ya. Dengan adanya internet itu mudah sekali bagi kita untuk mencari segala informasi. Segala macam tafsiran Alkitab ada di situ. Kalau kita sedikit aja mau berusaha gitu untuk memahami apa yang kita baca, bisa. Semua orang bisa. Kalau mau. Tapi untuk mau ini susah ya. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa cukuplah kalau udah datang ke gereja, kalau udah dengar khotbah disampaikan ya udah. Walaupun seberapa khotbah itu yang nempel di kepala ya nggak tahu juga. Yang penting udah dengar dan merasa kalau udah dengar kayaknya tanggung jawabnya udah selesai gitu kan. Udah, kan aku udah lakukan kewajibanku, aku udah ke gereja, aku udah dengar khotbah, ya berarti udah dengar firman Tuhan, udah cukup lah itu. Tapi kita tadi baca firman Tuhan katakan apa, Tuhan Yesus bilang apa. Pahami, mengerti ya. Jadi kalau kita baca di ayat yang ke-18 Bapak Ibu, itu Tuhan Yesus menjelaskan dengan lebih jelas ya apa maksudnya. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar itu. Yesus katakan seperti ini di ayat yang ke-18 dari Lukas pasal 8 tadi ya. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap dia punya. Ya, apa yang dia anggap dia punya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita datang kepada Tuhan, ya ketika kita membaca firman Tuhan itu dengan sebuah keseriusan, ya dengan sebuah kerinduan untuk kita memahami kata Tuhan apa, Tuhan pasti akan bukakan gitu. Nggak ada yang tertutup itu yang tidak akan dibukakan, katanya di ayat sebelumnya itu ya. Nggak ada yang tersembunyi itu yang tidak akan dinyatakan, nggak ada yang tertutup itu yang nggak akan dibukakan. Tapi kita ini harus punya kemauan dulu untuk mengerti. Nah, kalau orang sudah punya pengertian, kata Tuhan, itu akan ditambah lagi, dan dia akan punya semakin banyak. Tapi kalau orang merasa sudah mengerti, padahal nggak mengerti, apa yang dia anggap dia udah tahu itu pun nanti akan diambil daripada dia. Karena sebetulnya memang dia nggak tahu apa-apa. Sebetulnya memang dia nggak ngerti apa-apa, tapi dia merasa bahwa dia mengerti. Ya ketika kita datang, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu, adalah sikap kerendahan hati, menyadari bahwa kita ini memang terbatas dalam memahami Tuhan. Jadi ada kerinduan dulu untuk paham, untuk mengerti, nggak cuma sekedar dengar. Dan kalau kita sudah punya kerinduan untuk mengerti, Tuhan bilang semua akan dibukakan, kita ini akan dibuat untuk mengerti. Sekarang kita punya pendidikan di sini ya, pendidikan teologi. Pak Pendeta mau menjadikan jemaatnya semua teolog-teolog hebat katanya gitu ya. Jadi sekarang setiap hari Sabtu jam 4 kita kumpul di sini untuk belajar teologi. Sementara ini ada 10 orang yang rajin datang. Jadi, walaupun yang terdaftar sebetulnya lebih dari itu, tapi yang mau datang 10 orang. Kenapa kita datang Bapak Ibu? Apa mau gaya-gayaan gitu? Orang semua belajar, yuk kita ikut belajar. Enggak ya. Bagi saya sendiri Bapak Ibu, kenapa saya mau belajar? Satu, karena saya merasa itu sebuah tanggung jawab ya. Ketika Pak Pendeta memberikan saya tanggung jawab untuk berdiri di sini, saya tahu saya harus memperlengkapi diri. Saya ini nggak punya latar belakang teologi ya. Saya nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan sebetulnya. Dan karena itu saya takut ya. Takut semakin sering nanti saya disuruh berdiri di sini, semakin saya akan ngaco kalau nggak diperlengkapi, kalau nggak belajar lebih banyak gitu. Karena itu saya mau belajar. Saya ingin bahwa saya akan lebih bisa menggali Alkitab itu dengan cara yang benar, sesuai dengan makna yang sebenarnya yang Tuhan ingin kita mengerti. Tapi kalau sekarang kan banyak keterbatasan ya. Nah kalau kami kemarin belajar tentang kenapa belajar perjanjian lama, kenapa kok perjanjian lama itu terasa susah untuk kita mengerti, gitu ya. Dan dikatakan kenapa ya, karena memang ada banyak hal yang mempengaruhi, ada jarak yang jauh antar kita dengan perjanjian lama itu. Bukan cuma jarak waktu, tapi juga jarak teologi, kemudian jarak kebudayaan katanya gitu ya. Jadi budaya kita dengan orang-orang yang menerima firman Tuhan awal ini kan beda.
Orang yang menerima firman Tuhan pertama itu adalah orang-orang Yahudi. Dan jelas kebudayaannya berbeda dengan kita. Cara hidupnya berbeda dengan kita. Pola pikirnya berbeda dengan kita. Jadi kita perlu punya pendekatan yang khusus supaya kita bisa mengerti gitu. Firman Tuhan yang disampaikan kepada orang Yahudi ini, kalau diterapkan kepada kita yang orang Batak ini, itu relevansinya di mana gitu kan? Itu yang kita belajar gitu. Dan bagi saya itu sesuatu yang menarik Bapak Ibu ya. Itu makanya Pak Pendeta punya kerinduan kalau bisa semuanya ikut. Bukan cuma kita. Jadi nanti semuanya jemaat GKIN Hosiana adalah teolog. Semuanya paham Alkitab, semuanya ngerti Alkitab. Mereka menawarkan kita, kalau kita ikut terus kita dapat gelar diploma. Bapak Ibu, diploma itu kalau di luar kan setara dengan S1 ya. Jadi nanti kalau lulus jadi S1 teolog, nanti saya bisa tuh taruh di belakang nama saya STH ya, bisa. Kalau sudah selesai. Tapi bukan itu tujuannya ya. Bukan itu yang kita kejar sebetulnya. Bukan buat apa sih gelar itu lagi? Saya juga nggak kepengen jadi pendeta ya, enggak gitu kan. Nggak ada niat mau jadi hanya ingin melayani Tuhan dengan cara yang benar, itu aja gitu. Jadi nggak perlu ngejar-ngejar gelar diploma itu untuk apa gitu. Tapi yang kita cari adalah ilmunya, Bapak Ibu Saudara ya, materinya. Kita benar-benar bisa memahami firman Tuhan itu dengan cara yang benar. Kita menafsirkannya itu dengan cara yang benar. Dan itu banyak kendala gitu. Karena memang itu tadi, jarak antara kita dengan Alkitab ini lama. Budaya kita dengan budaya orang yang menerima Alkitab ini pertama kali itu beda. Jadi kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang khusus supaya kita bisa memahami apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Alkitab itu untuk kita. Karena itu kita belajar. Ya, jadi bagi yang takut ya kan, pikir nanti kalau ujian nggak lulus malu. Yang lain udah pada ujian nggak lulus, nggak lulus. Mama Neta udah 3 kali katanya nggak lulus gitu ya. Saya beruntung aja kebetulan lulus pertama kali belajar. Mungkin karena pertama kali ikut dikasih soalnya yang gampang, jadi langsung lulus. Begitu yang lain ujian belakangan soalnya ternyata berubah lebih susah mungkin gitu ya. Jadi belum lulus, udah coba 2-3 kali. Tapi ya nggak apa-apa, semakin sering kita coba, ya kan, kalau kita nggak lulus sekali, otomatis kita baca ulang lagi, Bapak Ibu, nambah ngerti lagi, ujian lagi, belum lulus juga, baca lagi, nambah ngerti lagi pasti kan. Jadi kalau nanti orang yang ujian 3 kali baru lulus, dengan orang yang ujian 1 kali langsung lulus, itu yang nempel di kepalanya pasti lebih banyak orang yang ujian 3 kali baru lulus, karena dia bacanya lebih banyak. Ya, jadi sukacita, jangan sedih kalau belum lulus gitu ya. Jangan sedih kalau belum lulus. Karena itu berarti Tuhan mau kalian tuh lebih paham dan lebih paham lagi gitu. Ya. Dan untuk yang lain ya, kalau mau ikut, ayo ikut sama-sama kita hari Sabtu. Anak-anak muda terutama ya. Kalian tuh kan generasi penerus bangsa gereja GKIN ini kan. Ya. Kalau kami ini kan waktunya udah tinggal berapa lama lagi lah bisa berdiri di sini ya. Tapi kalian nanti yang akan meneruskan itu. Jadi sebetulnya kalian itu yang harus lebih punya kerinduan, lebih punya motivasi untuk belajar. Bukan yang udah tua-tua ini. Malu sama Uti, ya. Malu sama Uti. Uti udah begitu, ya kan? Paling rajin datang. Masih mau baca modul yang tebal. Yang Bapak Neta aja begitu lihat modul tebal itu dipegang sama Kak Freddy udah nyerah. Kak, nih tebal banget. Uti enggak ya. Uti enggak ngeluh gitu. Masa nggak malu? Malu lah ya. Dan mungkin itu salah satu yang bikin kami semua selalu hadir hari Sabtu Bapak Ibu, karena malu sama Uti. Uti aja semangat kok kita enggak gitu kan. Akhirnya kita tetap datang gitu ya. Nah itu. Jadi itulah yang Tuhan mau dari kita semua ya. Bapak Ibu, bahwa kita ini sungguh-sungguh memberikan pikiran kita untuk kita ini bisa memahami firman Tuhan dengan benar. Tidak cuma sekedar dengar lewat aja begitu, yang penting udah dengar, yang penting udah baca. Tapi Tuhan mau kita sungguh-sungguh paham apa yang kita bisa baca. Kenapa kita harus paham? Nah, tadi kalau kita baca di ayat yang ke-15 itu dikatakan apa itu ya? Benih itu yang tumbuh di tanah yang baik itu Bapak Ibu, dia itu akan tersimpan dan kemudian mengeluarkan buah dalam ketekunan. Firman Tuhan itu harus berbuah, tapi dia nggak mungkin bisa berbuah kalau dia itu nggak dipahami. Ya. Kalau kita baca dalam 1 Petrus, Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ya, 1 Petrus 1
ayat yang ke-23, dikatakan begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi dikatakan kita ini lahir baru karena apa? Karena firman Tuhan. Jadi bagaimana orang bisa berubah, Bapak Ibu ya? Percuma kalau kita nyanyi aja, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi firman Tuhan yang nggak masuk dalam sini, nggak bisa, nggak akan pernah berubah. Karena tadi firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 1 tadi itu ya, firman Tuhan itu yang membuat kita lahir baru. Jadi firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita itu yang akan mengubahkan kita, yang akan mentransformasi kita ini menjadi ciptaan yang baru. Tidak lagi sama dengan manusia kita yang lama, tapi menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan yang nggak dipahami, firman Tuhan yang nggak dikasih kesempatan untuk tumbuh, ya bagaimana kita mau berubah? Nggak akan pernah kita bisa berubah, ya kan begitu-gitu aja. Jadi semua perubahan itu diawali dari keseriusan kita dalam kita memahami firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan mengubahkan kita semua. Nah, itu yang pertama ya Bapak Ibu, yang kita pelajari adalah bahwa Tuhan mau kita mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dan memahami apa yang kita dengar itu dengan baik ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan itu nggak boleh berhenti di kita. Firman Tuhan itu harus diberitakan. Ya. Kalau kita baca tadi lanjutkan, Lukas pasal 8 itu ke ayat yang ke-16. Begini kata Tuhan Yesus ya. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah terang. Oke, kalau kata Daud dalam Mazmur, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah terang yang menerangi kegelapan hati kita. Dan kalau hati kita sudah diterangi oleh firman Tuhan, maka sekarang kita adalah terang. Kata Tuhan Yesus, kamu adalah terang dan garam dunia. Kita ini adalah terang. Terang itu nggak boleh disimpan. Terang itu harus dinyatakan. Makanya firman Tuhan yang kita dengar itu harus diberitakan, bukan disimpan untuk diri kita sendiri. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kalau kita diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Karena memang itu tugas yang Tuhan kasih kepada setiap kita ya. Kalau kita sudah diterangi, kalau kegelapan dalam hati kita sudah diterangi, maka sekarang kita punya kewajiban juga menerangi orang lain. Membawa orang lain juga dari kegelapan itu kepada terang itu. Tapi seperti tadi Tuhan Yesus aja mengabarkan Injil, Bapak Ibu. Ada banyak orang yang mendengar, hanya sedikit yang merespon dengan benar. Mungkin dalam pelayanan kita pun akan sama. Kadang-kadang mungkin kita akan frustasi, pikir, ini kok dilayani terus, diberitakan terus, kayaknya nggak ada perubahan gitu ya. Begitu aja gitu kan. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi selalu, Bapak Ibu, kalau saya selesai menyampaikan firman Tuhan seperti ini pulang ke rumah ya, saya tuh akan berdoa. Yang pertama bilang mengucap syukur, karena saya tahu bahwa kalau saya bisa berdiri di sini itu bukan karena saya bisa. Tadi saya katakan bahwa saya nggak punya latar belakang teologi ya. Satu itu. Kedua, Bapak Ibu, secara karakter sifat, nggak mungkin kayaknya saya berani tampil di depan orang kemudian memberitakan Injil. Kalau Bapak Ibu lihat anak saya, Vanessa ya, ketika saya muda saya persis seperti Vanessa. Nggak ada tempat yang lebih nyaman buat saya selain kamar saya. Bisa dihitung, kalau keluar rumah itu kalau nggak perlu ya nggak bakalan. Boro-boro mau ngumpul-ngumpul sama orang apa enggak. Saya tuh tipe orang yang sangat bisa menghargai kesunyian. Tempat yang paling tenang buat saya ya tempat yang sepi, sunyi. Jadi kalau sekarang saya bisa seperti ini, Bapak Ibu, itu karena Tuhan yang mengubahkan. Kalau saya nggak ketemu Tuhan, nggak begini, nggak akan bisa. Mungkin saya masih akan jadi orang yang diem di rumah. Sekarang pun masih seperti itu sih, ya, jarang saya keluar rumah. Tapi paling tidak, saya bisa bersosialisasi dengan orang.
walaupun jarang ngumpul-ngumpul. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kok bisa berubah total seperti itu? Ya karena Tuhan yang bekerja. Tadi kata firman Tuhan apa? Firman Tuhan itu yang menjadikan kita lahir baru, berubah dari manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Dan itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, sehingga sekarang saya bisa berdiri di sini, Bapak Ibu. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa, pinter gitu ya, enggak. Karena itu setiap kali saya selesai menyampaikan firman seperti ini, saya akan pulang ke rumah dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Saya tahu saya bisa karena Tuhan yang memampukan saya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua itu yang kadang-kadang bikin saya lemah. Saya berpikir lagi, apa yang aku sampaikan tadi itu berguna nggak sih buat orang lain? Ada gunanya nggak sih aku berdiri di situ ngomong sampai setengah jam? Ada gunanya nggak sih Tuhan? Seringkali saya tanya seperti itu ya. Dan terus terang Bapak Ibu, pertanyaan yang seperti itu tuh kadang melemahkan saya gitu. Nah, saya pikir Allah, kayaknya kok nggak ada gunanya lah kali, ngapain sih gitu ya. Dan terus terang sering saya tergoda untuk bilang ke Pak Pendeta, Pak udahlah jangan saya lagi, kasih ke majelis aja, kasih ke sering seperti itu ya. Karena saya merasa bahwa jangan-jangan apa yang saya sampaikan ini nggak ada gunanya gitu. Tapi ketika saya baca firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah penguat bagi saya sendiri ya. Bahwa tugas saya itu memberitakan. Apa hasilnya itu tugasnya Tuhan. Saya nggak akan pernah bisa mengubahkan hati siapapun. Karena itu bukan tugas saya, bukan pekerjaan saya. Mengubahkan hati orang itu adalah pekerjaannya Tuhan. Itu tugasnya Tuhan. Tugas saya adalah menyampaikan. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Tapi kalau Tuhan bilang Tuhan mau pakai saya akan lakukan apa yang saya bisa. Dan selebihnya biar Tuhan yang akan bekerja. Dan itu yang harus kita pahami juga Bapak Ibu ya. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara juga yang melayani di sekolah minggu atau di mana ya. Kadang-kadang kan ngadepin anak-anak kecil apalagi gitu ya. Kita ngomong apa dia semua entah kemana, lari sana lari sini, teriak sana teriak sini. Kita pikir ini masuk nggak sih kepikirannya gitu. Dengar nggak sih nih anak-anak ini kita ngomong apa, kita cuap-cuap di sini nih supaya nggak ada gunanya. Dan kadang-kadang perasaan seperti itu tuh kan bikin kita kemudian mempersiapkan itu nggak sungguh-sungguh gitu ya. Karena kita pikir Allah yang mau dilayani cuma anak-anak kecil, dia juga nggak bakal ngerti apa yang kita mau sampaikan. Jangan salah Bapak Ibu ya. Saya mulai serius belajar tentang Tuhan tuh ketika saya kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu saya sudah cari persekutuan kemana-mana di kota Medan itu ya. Dulu di kota Medan tuh ada persekutuan namanya iCare gitu, iCare. Saya kesana masih kelas 6 SD. Nggak ada yang suruh. Mama bapak saya nggak terlalu peduli sama hal-hal yang berbau agama seperti ini ya Bapak. Tapi umur segitu ya, umur belasan tahun berarti ya, 11 tahun. Saya udah cari sendiri gitu, persekutuan di sana ayo, KKR di sana ayo ikut. Masih umur 11 tahun itu dari mana? Itu membuktikan bahwa nggak ada usia yang terlalu kecil, ya terlalu muda untuk Tuhan tuh bisa bekerja dalam diri orang itu. Jadi jangan anggap remeh anak-anak sekolah minggu. Kita nggak tahu apa yang Tuhan bisa kerjakan dengan anak-anak yang kecil ini, Bapak Ibu ya. Jadi jangan fokus pada hasil dari pemberitaan kita. Biarkan Tuhan yang mengerjakan dalam diri orang-orang yang sudah mendengarkan apa yang kita sampaikan. Itu tuh bagiannya Tuhan. Biarkan kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Kita sampaikan saja apa yang kita bisa sampaikan kepada setiap orang ketika kita punya kesempatan. Kepada siapapun. Keluarga kita, di rumah, teman kita, di mana saja, di sekolah, di tempat pekerjaan, tetangga, siapapun. Ketika kita punya kesempatan, ayo kita perkatakan firman-Nya Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang akan menentukan hasilnya. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini akan menjadi sebuah perenungan bagi kita semua. Dan memotivasi kita untuk kita lebih lagi punya kerinduan untuk kita bisa memahami firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu bisa berbuah dalam diri kita dan menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa.